Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku. Dan kalau nggak salah, ini aku tag videonya tuh di siang hari ya bun, hari Sabtu siang sekitaran jam setengah 2. Nah sebelumnya aku tuh udah habis nyetrika pakaian, cuman gak aku record karena pakaian aku tuh udah numpuk banyak ya bun. Jadi lepas lebaran itu aku disambut dengan pakaian kotor yang super duper banyak banget. Jadi mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu itu aku nggak berhenti-berhenti buat nyuci baju. Nah untuk baju yang udah aku cuci itu belum langsung aku lipetin ya bun, jadi aku numpuk aja. Nanti tunggu waktunya buat aku setrika. Nah pas kalinya aku nyetrika itu pakaian itu Masya Allah banyak banget ya bun. Jadi pas lagi nyetrika pakaian itu nggak aku record karena kalau aku record pasti memakan waktu yang cukup lama. Nah sementara ini aja aku tuh lagi bongkar-bongkar lemari. Ini tuh kayaknya durasinya kayak kepanjangan banget gitu ya bun. Cuman ini emang udah aku potong-potongin juga. Jadi semenjak lebaran itu pakaian aku yang di dalam lemari emang nggak teratur banget. Jadi aku ngambil pakaian terus aku coba-coba gitu ya bun. Aku tes-tes tapi nggak langsung aku lipat. Aku tumpukin aja gitu ya di dalam lemari dalam keadaan berantakan. Alhasil di dalam lemari aku tuh nggak bagus banget gitu ya kelihatannya. Dan karena di sini aku juga udah selesai nyetrika baju, jadi sekalian aja gitu ya bun semua baju-bajunya itu aku rapiin. Nah kalau untuk pakaian suami ini aku pisahin ya bun, untuk pakaian yang dipakai buat keluar sama yang biasa suami aku tuh pakai buat kerja. Nah kalau untuk pakaian aku sendiri itu aku pisahin juga, yang biasa aku pakai keluar itu aku satuin dengan pakaian aku yang sehari-hari di rumah. Cuman tempatnya aja sih aku bedain. Kalau yang biasa aku pakai keluar itu bajunya aku taruh di paling bawah. Nah kalau untuk yang biasa dipakai di rumah itu aku taruh di atas. Terus aku juga punya daster. Sebenarnya aku juga nggak punya terlalu banyak ya daster, tapi aku pisahin gitu ya, nggak aku campur dengan tumpukan baju-baju yang biasa aku pakai. Nah kalau udah lagi rapi-rapi kayak gini tuh kayaknya bawaannya adem banget ya kelihatannya kalau mau buka lemari. Kalau kemarin-kemarin itu aku kayak udah nggak mood gitu ya bun buka-buka lemari. Bahkan aku tuh kalau habis mandi itu aku langsung ngambil di keranjang aja. Tapi emang pada dasarnya aku tuh udah kebiasaan banget ya kalau habis nyuci baju itu pakaiannya itu wajib banget disetrika. Jadi kayak lebih enakan aja gitu ya kalau pakai baju yang udah disetrika ketimbang baju yang belum disetrika. Itu emang karena udah kebiasaan aja sih bun. Nah oke, di sini untuk pakaian-pakaiannya itu udah rapi. Jadi di sini aku lanjutin aja buat merapikan di tempat celana aku. Nah kalau untuk satu lemari ini tuh khusus emang baju aku sama suami ya bun. Jadi kalau untuk rak bagian atas itu khusus untuk baju-baju, terus untuk rak bagian bawah itu emang khusus celana. Ya biar kalian gak bosan-bosan amat ya ngelihat aku merapikan pakaian-pakaian ini. Jadi untuk di bagian merapikan celana ini aku skip aja. Terus untuk pakaian-pakaian dalam ini aku taruh aja ya bun di depan celana aku karena aku nggak tahu mau ditaruh di mana lagi untuk pakaian dalamnya. Terus lanjut di sini aku mau merapikan dulu untuk di bagian hanger jilbab. Ini jilbab-jilbabnya juga cukup berantakan ya bun, dan ini sekalian aja aku mau masukin jilbab yang udah aku setrika. Nah untuk hanger jilbab ini aku campur jilbab aku sama jilbab anak aku. Nah, bagian yang terakhir di sini aku mau kembaliin lagi untuk sarung yang aku pakai buat alas setrika.
Sama ini aku pakai bed cover juga ya bun, buat alasnya biar makin tebal. Jadi sore ini kegiatan aku tuh udah nggak ada lagi ya bun. Pokoknya di sini aku selesai nyetrika, ngerapiin lemari. Itu aku tinggal santai-santai aja karena kebetulan sore ini aku udah selesai beberes juga ya. Jadi sebelum aku tuh nyetrika, aku tuh udah beberes rumah, udah masak. Karena aku tahu kalau aku nyetrika pakaian itu pasti butuh waktu berjam-jam dan waktunya itu lama ya bun. Makanya untuk pekerjaan rumahku yang lain-lain itu udah aku kerjakan. Nah, untuk kegiatan aku di sini aku lanjut lagi di keesokan paginya. Ini tuh aku baru aja pulang dari antarin suami aku tuh pergi kerja. Sama sekalian aku tuh mampir juga ya ke rumah neneknya suami aku karena aku mau ngambil daun kelor. Untuk hari ini aku kepengen banget gitu ya pun makan sayur kelor santan. Dan seperti biasa di sini aku ditemanin sama anak aku. Nah, untuk kelapanya di sini itu aku dikasih ya bun sama teman aku kelapa, tapi kelapanya itu masih dengan kulit-kulitnya gitu. Jadi aku mau keluarin dulu untuk sabutnya. Nah, posisinya di sini aku juga lagi video callan gitu ya bun sama omanya Felicia. Nah, untung aja untuk kelapanya ini tuh kecil, jadi aku tuh nggak terlalu susah gitu ya buat cabutin untuk sabut-sabut kelapanya. Terus untuk kelapanya di sini aku mau parut dulu. Ini aku pakai parutan manual seperti ini ya bun. Dan setiap kali aku parut kelapa itu pasti Felicia ngerecokin aku di belakang ya bun. Kalau lihat seperti itu seperti melihat aku masih kecil karena aku hobi banget gitu ya naik di belakang kalau mama aku tuh lagi parut kelapa. Nah, sebelum masak di sini aku mau siapin dulu ya bun untuk santannya. Di sini aku pakai santannya itu enggak yang kental-kental. Aku pakai santan encer aja biar kuahnya itu banyak. Oh ya, tadi pas pulang dari rumah neneknya suami aku itu aku mampir dulu ya ke warung sayur. Aku tuh pengen banget ya makan perkedel jagung karena udah lama sih aku nggak buat. Rencananya aku tuh mau bikin bakwan, tapi untuk harga kol di tempat aku sekarang lagi naik ya bun. Harganya itu mehong banget sih menurut aku, karena ukuran yang kecil itu harganya udah di 8.000. Itu yang ukuran kecil banget ya bun, 8.000. Terus pas dipegang juga nggak berat. Jadi ini aku beli jagung aja. Nah, kalau untuk jagung ini kayaknya masih di harga biasa gitu ya. Satu tongkolnya itu 3.000. Jadi untuk jagungnya itu aku beli 3 tongkol ya bun. Oh iya, aku tuh sempat kelupaan buat ngasih tahu teman-teman semua karena kemarin waktu aku selesai nyetrika itu kan di hari Sabtu sore ya bun. Nah, sorenya itu pas suami aku tuh pulang kerja, aku minta ditemenin gitu ya pergi ke pasar. Nah, kebetulan hari Sabtu itu ada pasar sore di kampung suami aku. Kalau biasanya aku tuh belanja mingguan itu setiap hari Minggu, cuman kali ini aku majuin aja ya bun di hari Sabtu karena menurut aku sama aja gitu. Untuk sayur-sayurannya pasti bukan sayur-sayuran yang fresh karena ini kan baru aja habis lebaran. Apalagi kalau untuk ikan-ikan pasti udah nggak segar-segar ya bun, paling itu ikannya yang udah di es berhari-hari. Nah, makanya kali ini aku belanja mingguannya itu nggak terlalu banyak karena menurut aku harga di pasar sekarang juga masih pada naik semua nih. Dan di pasar kemarin aku tuh nggak nyampe 100.000 untuk belanjaan aku karena aku cuman beli rica, terus beli tomat, beli bawang merah, bawang putih, sama aku juga ada beli kacang panjang sama sayur kangkung. Udah itu aja. Nah, aku juga ada beli persabunan, jadi aku langsung beli aja di pasar itu. Untuk sabun cuci 10.000, terus sabun mandi 10.000, sama sabun cuci piring 10.000. Jadi untuk totalannya semua itu kayaknya nggak nyampe 80.000 ya bun. Dan pas pulang dari pasar itu aku mampir lagi ke warung, aku beli telur. Untuk telurnya sekarang harga ecerannya itu 2.500 ya bun per butirnya, jadi aku beli 10. Jadi totalannya itu 25.000. Ya, kalau habis lebaran seperti ini tuh pasti harga bumbu-bumbu itu semua pada naik ya bun. Nah, kecuali untuk cabai rawit. Cabai rawit itu ya seperti biasa ya bun, harganya tuh 10.000, nggak turun-turun. Bahkan yang naik sekarang itu tomat ya bun, 20.000 sekilonya. Nah, insya Allah untuk minggu depan itu kalau nggak salah hari Selasa kan ada pasar gitu ya bun di dekat rumah aku. Jadi nanti aku bakal pergi, kalau nggak jadi pergi paling aku cuma nitip aja gitu ya sama teman aku buat beli tahu dan tempe. Ya, kalau untuk yang lain-lainnya sih aku bisa beli di pasar dekat rumah aja karena aku nggak mau terus
terus-terusan pergi ke pasar karena nanti itu pemborosan ya bun. Jadi aku tuh cukup belanjanya seminggu sekali. Cuman emang pas di pasar hari Sabtu itu kan nggak ada yang jual tahu dan tempe. Jadi untuk tahu dan tempenya itu aku titip aja gitu ya, kalau nggak aku yang pergi ke pasar, tapi emang cuman mau beli tahu dan tempe aja. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Jadi untuk santannya tadi itu udah aku masak sampai mendidih, bahkan aku hampir kelupaan ya bun, jadi santannya itu sampai meluap, tapi alhamdulillahnya untuk santannya itu nggak pecah, jadi masih aman lah ya bun. Terus selanjutnya itu aku masukin untuk daun kelornya, terus untuk tambahannya itu aku tambahin garam aja sama Ajinomoto. Nah kalau untuk perkedel jagungnya, ini jagungnya aku ulek dulu ya, aku ulek kasar karena aku emang tipikal orang yang nggak suka sama perkedel jagung. Kalau jagungnya itu masih utuh gitu ya bun, masih keras-keras, itu aku kurang suka. Lalu aku masukin terigu ya bun, itu aku masukinnya kalau nggak salah 8 sendok makan. Aku tambahin air sedikit, terus aku tambahin juga penyedap rasa, itu aku pakai Royco ya bun, aku pakainya setengah bungkus. Dan ini aku masukin lagi untuk garam sama Ajinomotonya, karena untuk adonan perkedelnya ini tuh lumayan banyak banget ya bun. Rencananya tadi aku mau masukin kunyit bubuk biar makin cakep gitu ya warna kuningnya, tapi sayangnya kunyit bubuk aku tuh habis ya. Biar makin cakep aja, makin menggugah selera, itu aku guntingin cabai keriting ya bun, jadi nggak polosan gitu, karena aku nggak suka sama perkedel jagung kalau ditambahin daun bawang sama daun seledri. Jadi aku tambahin aja untuk cabai keriting yang udah aku gunting-gunting. Sampai sekarang ini aku masih masaknya itu di bawah ya bun, soalnya suami aku tuh lupa terus gitu buat pindahin kompornya itu ke atas ya, padahal aku tuh udah bilangin dari malam, terus aku bilang juga di pagi hari ya, ujung-ujungnya tetap aja gitu ya kelupaan. Kalau udah buru-buru mau pergi ke tempat kerja ya pasti apa yang aku bilang itu udah kelupaan semua gitu, tapi ya biar aja nggak apa-apa, soalnya aku kadang selesai masak itu udah hampir jam setengah 8, karena aku bangun paginya itu sekarang udah mulai lambat-lambat ya bun. Mungkin efek dari bulan puasa kemarin itu aku jarang banget buat bangun pagi. Sebenarnya bangun pagi, cuman emang agak kesiangan sedikit ya. Kalau jam 7 itu menurut aku tuh udah siang banget. Berhubung perkedelnya tadi itu banyak, jadi adonannya itu aku simpan lagi ya bun ke kulkas, jadi separuhnya aja aku goreng. Nah ini aku juga mau bikin sambal buat cocolan perkedelnya. Ini aku cuman pakai cabai keriting, cabai rawit sama bawang merah aja. Terus ini aku blender dan aku tumis, baru aku masukin gula, Ajinomoto sama garam. Dan gak terasa ya bun, ini tuh udah hampir di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan insya Allah untuk sekarang ini aku bakal aktif lagi ya bun nge-YouTube dan berkunjung ke tempat teman-teman semua. Dan aku mohon maaf banget kalau kemarin itu aku nggak ada waktu ya bun buat berkunjung ke tempat teman-teman semua, tapi insya Allah aku tetap usahain. Dan alhamdulillah ini untuk menu masakan aku di pagi hari ini tuh ada sayur kelor santan sama ada perkedel jagung dan ada sambelnya. Nah kalau menurut aku ini tuh udah lebih dari cukup ya bun. Kalau begitu sampai sini aja dulu, wassalamualaikum.